Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami memohon perkenan-Mu ya Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami dan mengerti dengan baik isi hati Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi bahan sermon kita pada saat ini dari Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9 di bawah perikop perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Beginilah firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, bahan sermon kita saat ini diberi judul oleh Sinodal dalam bahasa Nias Fa'atua Babangukuna Oheta Lobalangi. Saudara, kejujuran adalah mata uang yang laku di mana-mana. Kata bijak ini hendak meyakinkan kita bahwa kejujuran adalah sifat penting yang harus kita miliki. Kejujuran ibarat harta masa depan. Bila mana kita menghadapi masa sulit dan sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Kejujuran adalah cara terbaik kita untuk menjaga kepercayaan orang lain terhadap diri kita sendiri. Saudara, bahan sermon kita saat ini adalah perumpamaan Yesus tentang bendahara yang tidak jujur. Dalam perikop ini dikisahkan seorang majikan yang kaya raya dan mempunyai seorang bendahara yang ia percayai untuk menyimpan hartanya. Orang kaya itu mempercayakan segala harta milik kepunyaannya dengan harapan sang bendahara akan menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Namun suatu waktu sang majikan mendapat laporan dari seseorang yang tidak disebutkan identitasnya siapa,
bahwa sang bendahara ternyata menghamburkan miliknya. Mendengar itu, ia meminta pertanggungjawaban kepada sang bendahara. Bahkan ia mengancam memecatnya. Itu nanti bisa kita lihat di ayat pertama dan kedua. Saudara, bayangkanlah betapa kagetnya sang bendahara. Ternyata kesalahan yang ia lakukan secara sembunyi-sembunyi selama ini akhirnya diketahui juga oleh majikannya. Dari poin ini, Bapak dan Ibu, sebenarnya kita semua diingatkan bahwa segala tindakan, kesalahan dan kejahatan yang kita lakukan tidak pernah luput dari penglihatan Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 13 berkata, "Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab." Jadi pesan moral bagi kita dari poin ini adalah jujur dan setialah pada tugas yang diberikan, karena semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan. Ini nanti bisa kita bandingkan juga ya di ayat 10 sampai 12 di ayat ke depan daripada perikop yang kita bahas pada malam hari ini. Saudara, kegelisahan hati adalah konsekuensi atau akibat pertama yang dirasakan oleh seseorang yang melakukan kesalahan. Di ayat 3 diuraikan bagaimana ekspresi sang bendahara ketika majikannya mengetahui kesalahan yang ia lakukan. Suasana hatinya tiba-tiba berubah tidak tenang. Banyak hal yang berkecamuk di dalam pikirannya. Lalu ia mulai berkata-kata sendiri di dalam hatinya. Ia berkata, "Apakah yang harus aku perbuat?" Sekarang ia tahu bahwa ia akan dipecat. Dan sepertinya ia memang sudah siap untuk menerima risikonya itu, walaupun dengan penuh penyesalan. Tetapi masalah besar yang terlintas di pikirannya adalah bagaimana keberlangsungan hidupnya selanjutnya. Ia sendiri menyadari keterbatasannya. Ia tidak memiliki keahlian. Bertani tidak bisa. Untuk mencangkul tanah ia pun tidak bisa. Lalu ia harus makan apa? Meminta-minta ia juga pasti malu. Namun Bapak dan Ibu, ada hal yang positif dari bendahara ini. Syukurlah otaknya masih bisa berfungsi dengan baik, sehingga ia sadar akan bahaya yang mengancam di depannya, dan setidaknya ia bersiap untuk menghadapinya. Celakanya adalah jika seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung yang dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam, seperti yang dicatat di dalam Amsal pasal 7 ayat 22 sampai 23. Hanya saja kelemahan daripada sang bendahara ini adalah ia tidak mengaku salah dan segera meminta maaf. Padahal ada kemungkinan ia diampuni jika mengaku sejujur-jujurnya kepada majikannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, sekarang sang bendahara fokus untuk memikirkan solusi dan berusaha sedapat mungkin untuk menolong dirinya sendiri agar keluar dari ancaman keterlantaran. Itu dicatat di ayat 4. Dan akhirnya ia menemukan caranya, Bapak dan Ibu. Di ayat 5 sampai 7 dicatat bagaimana bendahara ini melakukan percakapan dengan orang-orang yang selama ini ia bantu dengan meminjamkan uang tuannya kepada mereka. Dari ayat ini juga sekaligus terbongkar rupanya sang bendahara selama ini telah bermain di tengah permainan tanpa sepengetahuan dan seizin majikannya.
uang yang ia pegang selama ini telah dikasih pinjam kepada orang lain dan besar kemungkinan mengambil untung sekian persen. Saudara, perhatikanlah bagaimana sang bendahara berusaha membangun komunikasi yang akhirnya sama-sama memberi keuntungan baik kepada orang-orang yang meminjam uang dan juga bagi dirinya sendiri. Di ayat ini dikatakan, kepada seorang yang berhutang 100 tempayan minyak, hutangnya dikurangi menjadi 50 tempayan minyak saja. Kemudian kepada yang berhutang 100 pikul gandum, dikurangi menjadi 80 pikul gandum saja. Bendahara dalam perumpamaan ini agaknya hanya menuntut kembali apa yang benar-benar dipinjamkan. Dengan mengurangi jumlah banyaknya barang yang tercantum dalam surat hutangnya, ia hanya melepaskan untung untuk yang menurut kebiasaan dapat diperolehnya, namun tidak merugikan majikannya. Maka karena cara itu, para penghutang merasa bersyukur dan berhutang budi kepada bendahara tadi karena kebaikannya telah mengurangi utang mereka. Dengan demikian, bendahara tadi pun tidak perlu takut lagi dipecat oleh sang majikan karena sudah mendapat simpati dari para peminjam tadi, sehingga ke depan ia tidak perlu khawatir lagi akan hidupnya. Strategi yang baru saja dilakukan oleh sang bendahara, Bapak dan Ibu, sungguh mencuri perhatian kita. Bahkan di ayat 8 dikatakan, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Bendahara yang tidak jujur tadi justru akhirnya mendapat pujian dari majikannya. Nah, sekarang pertanyaan adalah, sebagai anak-anak Tuhan, pola manakah yang perlu kita tiru? Mungkinkah bendahara yang tidak jujur ini menjadi teladan bagi kita? Lalu apakah kita harus pandai berakal-akalan untuk mendapatkan hati pelanggan kita dengan cara merugikan atasan kita atau orang lain? Bapak dan Ibu, satu hal dulu yang perlu kita ketahui ya, bendahara yang tidak jujur ini tidak dipuji karena ketidakjujurannya, tetapi karena kecerdikannya. Kita tidak didorong untuk licik memanfaatkan harta dunia, tetapi jujur dan memiliki motivasi kasih untuk menjadi berkat bagi dunia berdosa yang membutuhkan keselamatan. Yesus pun tidak pernah mengajari kita berbuat licik dan tidak jujur. Namun ada nasihat yang sangat berharga jika kita melihat di ayat 9. Di situ Yesus berkata, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya ketika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Mamon artinya uang atau harta duniawi. Uang atau harta duniawi seringkali diperoleh dengan cara yang tidak jujur dan juga dipergunakan dalam melakukan kejahatan. Makanya Paulus mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa yang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bisa nanti kita lihat di 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Bila sudah begini, cara pemanfaatan dan cara mencari harta dunia, maka itulah yang dikatakan oleh Yesus, bahwa harta dunia itu atau uang itu adalah mamon, ilah, ya, dewa atau Tuhan yang lain. Nah, Bapak dan Ibu, dari ayat ini semakin jelas bahwa
harta duniawi dalam kenyataannya seringkali menjadi sumber perseteruan dan bahkan sumber segala kejahatan. Bila demikian, harta duniawi tidak dapat menyelamatkan manusia. Oleh karenanya, janganlah kita menggantungkan pengharapan kita kepada harta duniawi. Namun sekalipun demikian, harta duniawi mesti dipergunakan dengan sebaik mungkin, yaitu sebagai alat untuk mengikat persahabatan. Itulah tadi yang dicatat di ayat 9 tadi. Apa artinya mengikat persahabatan? Artinya, harta dunia atau uang dipakai untuk menolong orang lain. Menggunakan harta dunia demi memenangkan dunia bagi Tuhan. Demikianlah sikap cerdik yang mesti kita miliki. Orang Kristen justru akan diterima oleh dunia bila kasihnya mewujud kepada kepedulian dan solidaritas kemanusiaan. Jadi jangan pelit, tetapi bagikan agar orang lain beroleh kasih karunia. Ingat, lepas dari dunia ini, kekayaan tidak dapat dimanfaatkan lagi, karena semua akan kita tinggalkan dan tidak dibawa mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perumpamaan hari ini kita diingatkan bahwa kita semua adalah bendahara terhadap milik kepunyaan Tuhan. Semua yang kita miliki, jabatan, kekuasaan, harta, dan kekayaan adalah titipan Tuhan. Dan saat ini kita didorong untuk lebih berhikmat dan cerdik memanfaatkan kekayaan dunia yang kita miliki. Sesuai dengan tema kita pada saat ini dalam bahasa Nias, fa'atua-tua babanguguna ohe talowalangi. Jangan lupa hal yang paling utama. Harta dunia adalah titipan Tuhan. Hanya alat yang menolong kita untuk memperoleh tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu diam di dalam kemah abadi atau di dalam kerajaan sorga. Dengan demikian, Tuhan tetap di posisi yang paling utama, dan posisinya itu tidak akan bertukar atau tergantikan oleh apapun juga. Silakan nanti kita bandingkan ayat 13 Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah bahan sermon kita pada saat ini. Besar harapan kami dalam diskusi kita, materi ini akan berkembang dan akan menjadi bekal kita untuk melayani pemberitaan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat dalam PA lingkungan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan. Kita berdoa.